Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujiannya untuk Allah yang telah memberikan kita sebuah anugerah, yaitu bisa menuntut ilmu sehingga kita semuanya bisa terus belajar untuk mendapatkan anugerah, yaitu ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat pertemuan yang kemarin, pertemuan pertama bahas bab tentang mendakwahkan keramahan Islam. Kita lanjutkan tentang bab mendakwahkan keramahan Islam. Sebelum itu, mari kita membaca surat Fatihah. Semoga dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan bab tentang mendakwahkan keramahan Islam. Yang kemarin kita sudah bahas Quran surat An-Nahl, Quran surat Asy-Syu'ara. Maka sekarang kita akan membahas Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami melihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. Nah, setelah bertahun-tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saat eksistensi umat Islam dirasa cukup memadai, maka turunlah perintah untuk mendakwahkan Islam secara terbuka dan terang-terangan. Meski ancaman, penolakan, dan permusuhan orang-orang kafir dan musyrik tidak berhenti, tetapi dakwah harus dilakukan. Allah menjamin keselamatan Rasulullah dan umat Islam dalam berdakwah. Bahkan tugas mereka hanya menyampaikan ajaran Islam. Penerimaan adalah urusan Allah. Terbukti di kemudian hari, orang-orang kafir dan musyrik sendiri yang mengikuti risalah. Misalnya masuknya Khalid bin Walid dan Amr bin As. Nah, ayat ini menegaskan bahwa kewajiban dakwah sekaligus kemungkinan respon negatif dari masyarakat, bahkan penolakan dan ancaman. Ini kita ingat pada Quran surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbik.
Quran surat Asy-Syu'ara wa anzir ashiratakal aqrabin. Lalu pada Quran surat Al-Hijr fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan. Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainal mustahzi'in, sungguh kami melihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang berolok kamu. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Maka dari sinilah kita tidak perlu mundur, kita harus tetap semangat untuk berjuang, semangat untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu berdakwah. Tapi ingat, berdakwah bukan dengan hanya kita sorak-sorak, bukan dengan keramaian, tapi dengan keramahan. Ya, dengan keramahan. Bukan dengan kita cara memperolok, mencela, apalagi menghina, akan tetapi kita dengan cara bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ini ya. Ini setelah Rasulullah dulu berdakwah pada sanak keluarganya, wa anziran syiratakal aqrabin, keluarga-keluarga terdekatnya, maka fasda bima tu'mar wa a'ridanil musyrikin, barulah maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Tapi ketika ada yang musyrik, wa a'rid, dan berpalinglah. Inna kafainal mustahzi'in, sungguh kami memelihara kamu daripada orang-orang yang menolak kamu. Ini menyemangati kita. Ketika kita di tengah-tengah mengajak orang, lalu orang itu tidak mau mengikuti kita, maka jangan galau, jangan kecewa. Karena apa? Karena tugas kita apa? Tugas kita adalah cuma memberikan peringatan, cuma menyampaikan amanah, cuma menyampaikan kebenaran, cuma menyeru pada jalan Allah, bukan menjadikan orang itu berubah. Ya kan? Ini tetap semangat dalam melaksanakan tauhid. Kenapa? Kita ingat perbedaan antara dokter dengan seorang guru itu apa? Kalau dokter sekali cus, ya, misalkan salah obat, satu orang ya sudah sama. Tapi ketika guru satu salah mengajarkan, maka satu itu punya murid 50 orang itu ditanggung dosanya oleh guru. Maka mari kita mohon ampun kepada Allah, semoga kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah, dijadikan menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah, sehingga kita diberi balasan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, nah, tugas kedua kalian yaitu untuk bab ini adalah membuat 10 pertanyaan pilihan ganda beserta jawabannya sesuai pemahaman kalian pada penjelasan kedua bab ini. Ingat, penjelasan kedua, artinya saksikan video ini sampai selesai, baru kalian membuat 10 pertanyaan. Dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Sekali lagi, ingat, dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, yang terakhir adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa bin Hujr. Qalu haddatsana Ismail ya'nuna bin Ja'far anil Ala'i an Abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujur
man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tapi mengurangi pahala tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak ke kesesatan maka atasnya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Nah, hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang melakukan dakwah. Selain sebagai kewajiban, dakwah memberikan bagi pelakunya pahala yang bagus dan masif. Maksudnya adalah pahala tetap mengalir kepada pendakwah sampai hari kiamat. Ketika seorang memotivasi, mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahala karena perbuatan baiknya tersebut. Dan dia mendapatkan tambahan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya berbuat baik, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Ini ya, maka kita harus semangat. Hal serupa juga terjadi jika seorang mengajak dan motivasi orang melakukan keburukan, maka dia mendapatkan dosa karena perilakunya dan mendapat tambahan dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun dosa mereka dikurangi. Naudzubillah. Begitulah dakwah, tidak saja sebuah kewajiban tapi juga peternakan pahala yang potensial. Kenapa bisa potensial? Dimana ketika kita mengajarkan suatu ilmu, mengajak suatu kebaikan, maka seorang itu melakukan kebaikan itu dan lalu orang itu mengajak orang-orang lain lagi, maka orang-orang yang diajak itu juga pahalanya juga akan mengalir kepada kita sebagai pengajar pertama. Maka mari kita semangat untuk memotivasi orang berbuat kebaikan. Mari kita semangat untuk berdakwah, menyerukan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita semangat mengajak keluarga kita, sanak saudara kita selalu berbuat kebaikan, selalu menuju jalan Allah. Kita tetap semangat meskipun nanti ditolak, karena urusan mereka berbalik arah, berbalik hati, menerima dan menolak itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita apa? Ud'u ila sabili rabbik. Dan juga apa? Juga wa'andir asiratakal aqrabin. Wahbid janahaka minal. Ya, dari sini paham semuanya? Nah, baiklah. Pada akhirnya terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha linaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.